Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Rizkananda dari jurusan Ilmu Komputer Stambuk 2022. Kali ini saya telah membuat sebuah kode program Python di Google Colabs, yang dimana program itu akan berguna untuk memecahkan masalah dari persamaan diferensial orde 2 yang non homogen dan berbentuk eksponensial. Nah, langsung aja ke codingannya. Di sini saya telah mengimport beberapa library yang saya gunakan, seperti NumPy, Altair, Pandas, SymPy, Display, dan Math. Nah, Display dan Math ini diambil dari modul IPython Display. Setelah library ini diimport, kita running shell-nya. Nah, selanjutnya ini untuk kita tambah shell kode baru. Awalnya itu saya mendefinisikan simbol X dan Y. Baru di sini saya definisikan persamaan diferensial yang akan saya pecahkan masalahnya. Di sini ada y div x2 yang artinya ini adalah y double accent dikurangkan dengan 3 kali y div x, berarti dikurang 3 y accent, ditambah dengan 2 kali y, berarti ditambah 2 y. Ini ada tanda koma, itu artinya sama dengan. Nah, dengan bentuk eksponennya itu adalah 4 eksponen pangkat 3x. Baru saya tampilkan di sini untuk display ini, itu berarti menampilkan nanti di outputnya nanti. Di sini ada saya buat EQ homogen yang kita mendefinisikan persamaan homogen dari persamaan yang udah didefinisikan tadi. Yang tadi kan di sini eksponen itu sama dengan 4 eksponen pangkat 3x. Di sini saya buat itu sama dengan 0, karena kan homogen itu selalu sama dengan 0. Baru saya buat variabel sol homogen, dan kode ini itu dibuat untuk mencari solusi umum dari persamaan EQ homogen yang menggunakan dissolve untuk merupakan function yang diambil dari SymPy tadi yang telah diimport. Dan di sini menampung argumen dari EQ homogen dan Y. Baru kita buat YH. Ini untuk yang berguna untuk menyimpan nilai ruas kanan dari solusi homogen tadi. Baru saya buat di sini ada coefs yang akan mengambil nilai koefisien dari masing-masing suku pada EQ homogen tadi. Baru di sini saya deklarasikan R sebagai variabel persamaan karakteristik. Di sini ada char EQ yang akan membentuk persamaan karakteristik berdasarkan koefisien yang sudah diambil oleh coefs tadi. Baru di sini ada roots yang akan menyelesaikan persamaan karakteristik char EQ untuk mencari nilai-nilai dari R itu sendiri. Tuh. Di sini saya buat YP untuk partikularnya. Di sini saya definisikan bentuk umum dari solusi partikular YP sebagai AX pangkat 3x, di mana itu A itu adalah konstanta yang akan dicari nanti. Di sini ada YV div 1 dan YV div 2. Kedua variabel itu akan menghitung turunan pertama dan kedua dari solusi partikular YP terhadap X. Baru setelah itu didapat, baru kita substitusikan EQ. Kita substitusikan YP-nya itu beserta turunan pertama dan kedua persamaan asli, yaitu EQ. Lalu kita selesaikan persamaan yang dihasilkan dari substitusi solusi partikular ke persamaan aslinya. Di sini saya buat hafal yang digunakan untuk mencari nilai konstanta A dalam solusi YP, dan nilai dari konstanta itu akan disimpan dalam variabel hafal ini. Di sini ada saya buat YP baru ya, tadi kan ada
YP di atasnya, dan di sini saya buat YP baru lagi yang untuk memperbarui ekspresi solusi YP dengan nilai A yang udah didapat gitu. Dan sekarang YP-nya itu udah punya nilai konstanta yang benar gitu. Baru kita cari solusi umumnya dengan IH ditambah dengan YP tadi. Pada saat kita running akan menghasilkan output seperti ini. Ini adalah persamaan yang kita cari. Nah, di sini mungkin ada kesalahan kode ya. Di sini terbalik, di sini kan ini artinya kan Y double aksen, di sini 3Y aksen, dan di sini ini adalah 2Y. Seharusnya kan di sini Y double aksen kurangkan dengan 3Y ditambah 2Y. Itu sama dengan 4E pangkat 3X. Baru di sini kita dapat persamaan homogen yang terkait itu adalah Y double aksen dikurangkan dengan 3Y aksen ditambah 2Y itu sama dengan 0. Dengan solusi persamaan homogen itu kan adalah YH itu sama dengan C1 ditambah dengan C2 E pangkat X dikalikan EX. Nah, selanjutnya itu kita dapat persamaan karakteristiknya. Kita dapat R kuadrat dikurangkan dengan 3R ditambah 2 itu sama dengan 0. Ini dia. Dengan akar karakteristiknya itu berarti R1 itu 1 dan R2 itu 2. Dengan solusi partikularnya itu kan bagian non-homogen itu adalah 4E pangkat 3X. Karena akar karakteristiknya itu tidak membuat 3, kita coba solusi dalam bentuk YP. YP nya tadi kan AE pangkat 3X. Kita turunkan pertama, berarti kita dapat 3AE pangkat 3X. Turunan keduanya kita dapat 9A E pangkat 3X. Baru setelah dapat itu kita substitusi ke persamaan awalnya. Di sini ada 2AE pangkat 3X itu sama dengan 4E pangkat 3X. Berarti A nya itu sama dengan 2. Dengan YP nya itu berarti sama dengan 2E pangkat 3X. Lalu kita dapat solusi, berarti kan ini udah dapat, berarti itu udah dapat solusi umumnya itu dengan solusi yang kita dapat itu yang non-homogen. YX itu sama dengan C1 ditambah C2 EX pangkat dikalikan EX ditambah 2X pangkat 2E pangkat 3X. Nah, dari ini kita sebenarnya bisa menampilkan secara grafik. Ini dia kodenya. Ini dia kodenya. Di sini ada X-file yang membuat sebuah array yang berisi nilai X yang akan digunakan untuk membuat grafiknya, di mana array itu akan memiliki rentang dari min 2 hingga 2.1 dan mempunyai interval 0.1. Baru kita buat C value nya sesuai dengan yang tadi kita dapat. C value kita definisikan, baru kita buat di sini ada penampungan array data homogen sebagai list kosong. Baru kita buat nested loop perulangan untuk menghitung nilai-nilai solusi homogen dari YH untuk setiap kombinasi nilai konstanta C1 dan C2 pada setiap X dalam rentang yang telah ditentukan tadi. Baru kita buat di sini kita buat YP dan data partikularnya. Yang YP nya itu akan menghitung nilai Y dari solusi partikular yang telah ditemukan untuk setiap nilai X dan array X-file tadi. Baru sama seperti tadi kita buat list kosong data general untuk menampung datanya. Baru di sini buat for perulangan nested loop-nya, for sama seperti dalam data homogen solusinya
di sini tadi data homogen itu sama sebenarnya secara konsep. Ini untuk menampung datanya yang tadi. Di sini untuk cara pembuatan codingannya untuk menampilkan grafiknya. Kita create lah chartnya. Di sini ada chart homogen. Di sini adalah kode untuk menampilkan grafiknya, untuk di sini untuk solusi homogennya. Ini adalah untuk solusi partikular, dan ini untuk si solusi umumnya. Setelah itu kita pakai function display untuk menampilkan chart-chartnya gitu. Kita coba running. Nah, ini akan menampilkan data seperti ini ya, secara grafik. Pada saat kita over, seharusnya ini akan menampil ini dia. Nah, akan menampil data dari interval grafiknya. Ini untuk solusi persamaan diferensial homogennya. Ini untuk solusi partikular, dan ini adalah untuk solusi umum persamaan diferensial ya. Mungkin itu saja video dari saya untuk menjelaskan kode program yang telah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.